Halo guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul 12 Years a Slave. Film ini adalah film biografi yang diangkat langsung dari kisah nyata, yang dirilis pada tahun 2013. 12 Years a Slave mendapatkan nominasi Golden Globe Awards pada tahun 2014 dan memenangi salah satu di antaranya. Lalu, sukses membawa 3 piala Oscar dalam kategori gambar terbaik, pemain pembantu terbaik, dan film adaptasi terbaik. Mengisahkan seorang pria berkulit hitam yang bernama Solomon Northup yang harus menjalani perbudakan selama 12 tahun. Padahal sejatinya Solomon adalah individu yang merdeka. Dia terpaksa harus menjadi budak akibat terjebak tawaran kerja. Solomon menjalani hidupnya dengan penuh kesulitan dan penyiksaan dari majikannya. Penyiksaan dan diskriminasi ras kulit hitam dalam film ini tergambar dengan jelas. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari Solomon yang sedang memainkan biola pada suatu pesta. Setelah itu, Solomon pada malam harinya berbicara kepada istrinya yang bernama Anne, bahwa dia akan pergi selama 3 minggu 2 hari untuk bekerja sebagai seorang pemain biola. Lalu Solomon ngomong kalau dia tidak bisa menolak pekerjaan ini karena bayarannya yang tinggi. Pembicaraan ranjang pun berakhir dengan ciuman. Scene pun berganti. Pada pagi harinya, istri dan kedua anaknya Solomon berpamitan karena akan pergi ke suatu tempat yang tidak dijelaskan. Lalu, Solomon pergi ke sebuah taman. Di sana, Solomon dipanggil oleh Mr. Moon. Lalu, Mr. Moon memperkenalkan Solomon kepada Brown dan Hamilton. Mereka berdua sedang mencari seorang violinis yang berbakat. Karena rekomendasi dari Mr. Moon, Brown dan Hamilton dipertemukan dengan Solomon. Tak lama kemudian, Mr. Moon pamit untuk pergi. Lalu, mereka bertiga ngobrol. Brown dan Hamilton meminta Solomon untuk menjadi ahli musik di pertunjukan sirkus mereka di Washington. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke Washington. Solomon tidak menyadari kalau ini adalah awal mula dari bencana yang akan dia hadapi. Di sana, mereka minum bersama sambil membicarakan kontrak kerja. Karena terlalu banyak minum, Solomon pun hilang kesadaran. Lalu, saat dia tersadar, dia sudah berada di suatu ruangan yang gelap, dengan rantai mengikat kaki dan tangannya. Pada kondisi itu, Solomon berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Lalu dia ingat kalau dia terlalu banyak minum pada malam itu. Setelah itu, dibawa oleh Brown dan Hamilton ke sebuah hotel. Tak lama kemudian, datang 2 pria yang bernama Epps dan Freeman. Lalu, Epps mengatakan kalau sekarang Solomon bukan lagi orang yang merdeka. Merdeka di sini bisa diartikan kalau dia tidak diperbudak, gitu guys. Karena Solomon bilang kalau dia bukan budak, Epps pun langsung menghajarnya. Lalu memecut Solomon. Setelah puas, Epps dan Freeman pergi dari ruangan itu, meninggalkan Solomon yang sedang kesakitan. Esokan harinya, Freeman datang kembali. Dia memberikan pakaian baru untuk Solomon, karena pakaian lamanya sudah sobek dan ada noda darah. Setelah itu, Solomon dan 3 orang budak lainnya yang bernama Clement, John, dan seorang anak kecil bernama Randall mandi bersama. Setelah mandi, mereka ngobrol. Solomon bilang kalau nantinya Brown dan Hamilton akan membebaskan mereka. Tetapi John dan Clemens ragu, soalnya setelah ini para budak akan pergi ke New Orleans untuk diperjualbelikan. Nantinya kalau udah dibeli, mereka akan diperbudak seumur hidup. Ngeri banget ya. Tak lama kemudian, mamahnya Randall yang bernama Eliza dan saudara perempuannya datang. Lalu, scene pun berganti. Pada malam harinya, Epps dan Freeman membawa Solomon dan kawan-kawan ke sebuah pelabuhan untuk berlayar ke arah selatan. Saat di kapal, Solomon diperingati oleh Clement. Jika dia ingin selamat, maka lakukan semua yang diperintahkan. Lalu, jangan bilang pada siapapun tentang jati diri Solomon yang sebenarnya, yang dimana dia adalah seorang ras kulit hitam yang berpendidikan. Setelah itu, John berencana untuk melawan. Tetapi Solomon menolak itu karena para penjaga membawa senjata. Jadi Solomon lebih memilih untuk bertahan dengan berharap ada seseorang yang nantinya akan menyelamatkannya. Lalu scene pun berganti. Mamahnya Randall diajak ke suatu ruangan. Kayaknya mamahnya Randall ini mau diperkosa guys.
Lalu ada seorang pria yang coba menghentikannya. Gak pakai lama, pria tersebut langsung ditusuk oleh petugas. Si pria tersebut pun langsung meninggal di tempat. Lalu mayatnya dibuang ke laut. Sesampainya di pelabuhan, Clemens dijemput oleh majikannya. Solomon yang melihat itu berteriak karena dia nggak mau kehilangan teman pada saat sedang di posisi ini. Nah, lalu setelah itu kita dibawa flashback. Di saat Solomon sedang belanja pakaian, ada seorang pria hitam yang bernama Jasper. Jasper mengikutinya karena dia penasaran ke Solomon yang dimana seorang pria hitam tetapi bersikap seperti ras kulit putih. Tak lama kemudian, Jasper dijemput oleh majikannya. Lalu, scene pun berganti ke Solomon yang sedang didata dan diberikan identitas baru. Namanya diganti menjadi Platt dari Georgia, agar identitas aslinya tidak ketahuan. Guys, biar kalian gak bingung, mulai dari sini Solomon akan kita panggil dengan Platt. Oke, lanjut. Kemudian mereka dibawa ke suatu tempat untuk diperjualbelikan. Si bapak pedagang ngejelasin udah kayak lagi ngejual ternak. Lalu, Mr. Ford tertarik untuk membeli Platt dan Eliza. Eliza yang gak mau dipisahkan sama anak-anaknya meminta Mr. Ford untuk membeli anaknya juga. Tetapi, karena si bapak penjual ngasih harga nggak masuk akal buat anaknya Eliza, jadi Mr. Ford cuma beli Platt dan Eliza. Eliza dan anaknya pun terpisahkan. Wah, kasihan banget. Oke, lanjut. Eliza nggak terima dengan itu, lalu dia pun ngelawan. Saat Eliza ngelawan, Platt sengaja memainkan biola dengan harapan Mr. Ford bisa mengetahui kalau dia berbeda dengan pria hitam lainnya. Lalu, scene pun berganti. Platt dan Eliza pun tiba di rumahnya Mr. Ford. Setibanya di sana, mereka langsung disuruh bekerja di ladang. Lalu, di ladang kita diperkenalkan dengan kepala tukang kayu yang bernama John T. Bates, yang orangnya rasis banget. Setelah itu, Platt dan budak lainnya pun mulai bekerja di ladang untuk memotong kayu. Setiap minggunya, Mr. Ford selalu memberikan kayak ceramah gitulah. Karena melihat sikap baiknya Mr. Ford, Platt berpikir untuk mendekatinya. Lalu, Platt mengusulkan untuk membuat sebuah rakit agar memudahkan akses ke tempat kerja. Mendengar itu, John tidak terima, karena menurutnya orang berkulit putih lebih pintar dibandingkan orang berkulit hitam. Tetapi, Mr. Ford menyetujui usulan dari Platt. Singkat cerita, dengan dibantu teman-temannya, Platt berhasil membuat sebuah rakit untuk menyeberangi sungai. Mr. Ford dan teman-temannya Platt senang dengan hasil itu. Tetapi, si John malah makin kesel ke Platt. Karena kinerjanya yang bagus, Mr. Ford memberikan biola untuk Platt. Lalu, scene pun berganti. Di tempat tinggal para budak, Platt membentak Eliza karena menangis sepanjang hari. Mereka pun berdebat. Eliza tidak suka ke Platt yang akrab dengan Mr. Ford, sebab menurut Eliza, Mr. Ford sama saja dengan majikan lain yang memperbudak orang berkulit hitam. Lalu seperti biasa, Mr. Ford memberikan ceramah. Istrinya Mr. Ford merasa terganggu dengan Eliza yang terus menangis. Setelah itu, John mendatangi Platt yang sedang bekerja. Si John ini kesel banget ke si Platt. Lalu, dia memberikan peringatan ke Platt agar tidak bersikap sok pintar lagi. Setelah itu, John pergi. Tak lama kemudian, John kembali dengan membawa Eliza ke suatu tempat. Eliza yang melihat Platt meminta tolong kepadanya dengan mengatakan nama aslinya. Kayaknya, si John disuruh sama istrinya Mr. Ford untuk mendisiplinkan Eliza. Keesokan harinya, John kembali mendatangi Platt. Dia mengkritik hasil kerjanya Platt yang lebih baik daripada yang dia suruh. Emang tengil banget si John ini nih. John pun sadar kalau Platt bukan pria hitam biasa. Lalu, John menyuruh Platt untuk membuka bajunya untuk didisiplinkan. Platt yang udah muak banget sama kelakuannya si John, dia langsung menghajarnya. Si John dihajar sampai nangis. Tak lama kemudian, datang William Ford, salah satu kerabat Mr. Ford yang menjabat sebagai mandor. Setelah itu, William memisahkan mereka. William menyuruh Platt untuk tidak meninggalkan perkebunan ini, agar dia bisa melindunginya dari si John. Lalu, William pun pergi.
Platt yang sedang duduk resah tiba-tiba didatangi oleh John dan kawan-kawan. John dan kawan-kawan langsung menggantung Platt di sebuah pohon. Tetapi tak lama kemudian datang William untuk menyelamatkan Platt. Melihat itu, John dan kawan-kawan langsung ngelepasin tali penggantungnya. Tapi Platt masih aja menggantung. Untung kakinya udah sampai tanah walaupun cuma sedikit. Karena takut dibeceng sama William, John dan kawan-kawan pun pergi. Sesudah itu, William malah pergi. Dia nggak ngelepasin talinya Platt. Nanggung banget anjir nolongnya. Jadinya si Platt masih aja ngegantung di sana. Terus budak-budak di sana nggak ada yang berani untuk menyelamatkan Platt. Singkat cerita, pada sore harinya Mr. Ford datang untuk menyelamatkan Platt, lalu membawa Platt ke rumahnya. Setelah Platt sadar, Mr. Ford ngomong kalau dia nggak bisa melindungi Platt terus-terusan karena si John pasti bakal terus-menerus ngincar dia. Lalu Platt meminta Mr. Ford untuk memerdekakannya. Tetapi Mr. Ford menolak karena dia tidak mau jadi musuh orang berkulit putih. Mr. Ford akan menyerahkan Platt ke tempatnya Edwin Epps karena di sana Platt akan lebih aman. Lalu scene pun berganti. Keesokan harinya, Platt sudah berada di kediaman Mr. Epps yang terkenal dengan kekejamannya kepada orang berkulit hitam. Di sana, Mr. Epps langsung memperingati para budaknya kalau ada yang males-malesan atau membangkang siap-siap aja kena cambuk. Lalu scene pun berganti. Platt dan kawan-kawan barunya mulai bekerja di kebun kapas. Mereka bekerja untuk mengumpulkan kapas. Setelah bekerja, hasil panennya nanti bakal ditimbang. Hasil panennya Platt di bawah rata-rata sehingga ia diceramahi oleh Mr. Epps. Lalu Mr. Epps memuji hasil panennya Patsy dengan menyebutnya Ratu Ladang karena hasil panennya yang selalu banyak. Setelah itu, Platt dan beberapa temannya diberi hukuman karena hasil panennya yang sedikit. Lalu, hari-hari pun berjalan seperti biasa. Pada suatu malam, Mr. Epps menyuruh budak-budaknya untuk berdansa. Meriah banget dah. Tiba-tiba, Nyonya Ford melempar Patsy dengan botol miras. Si Nyonya ngelakuin itu karena dia tahu hubungan gelapnya Epps dengan Patsy. Lalu, dia meminta Mr. Epps untuk menjual Patsy. Tapi nggak mau, karena Patsy itu adalah aset berharganya. Setelah itu, Mr. Epps mengirim Patsy ke tempatnya Mr. Shaw, sampai istrinya tenang. Lalu, scene pun berganti. Platt yang selesai bekerja disuruh oleh Nyonya Epps untuk berbelanja. Saat ngobrol dengan Platt, Nyonya merasa aneh. Karena si Platt ngomongnya berbeda dengan orang kulit hitam lainnya. Lebih berwibawa gitulah. Lanjut, Platt pergi untuk berbelanja. Mumpung lagi ada kesempatan, Platt mencoba untuk kabur. Saat lagi kabur, taunya dia malah ketemu majikan lain yang lagi mau mengeksekusi budaknya. Jadi, Platt cari aman aja, dia nggak jadi kabur. Untungnya si majikan itu ngelepasin Platt. Udah, mending belanja aja lu, Platt. Lalu, scene pun berganti. Platt disuruh oleh Mr. Epps buat ngejemput Patsy di rumahnya Mr. Shaw. Karena Mr. Epps sudah tak kuasa menahan nafsunya. Saat di tempat Mr. Shaw, Platt disambut dengan baik dan Patsy pun diperlakukan dengan baik selama di sana. Platt disuruh ngeteh dulu sama istrinya Mr. Shaw, yang seorang orang berkulit hitam. Lalu, Nyonya Shaw menceritakan kalau dulunya dia juga adalah budak penyalur nafsu majikannya, percis kayak Patsy. Tapi, sekarang dia udah jadi istri sahnya Mr. Shaw. Nyonya Shaw juga menyemangati Patsy supaya kuat dan percaya kalau semua akan indah pada waktunya. Semangat Patsy! Setelah itu, mereka kembali ke rumahnya Mr. Epps. Sesampainya di sana, Mr. Epps melihat Platt yang lagi ngobrol sama Patsy. Melihat itu, Mr. Epps cemburu dan pengen ngegorok lehernya Platt. Emang rada-rada nih orang. Platt yang gak mau ditangkep, dia malah main kejar-kejaran sama Mr. Epps. Mr. Epps sampai jatuh loh. Karena gak bisa nangkep Platt, jadi dia pakai jurus pura-pura kalah dan minta damai. Tak lama kemudian, Nyonya Epps datang. Si Nyonya membela Platt karena dia udah tahu tujuan suaminya untuk menjemput Patsy. Lalu, Mr. Epps pergi. Pada malam harinya, Mr. Epps pergi ke kamarnya Patsy buat you know lah.
Setelah puas bermain, Mr. Epps malah menyiksa Patsy. Kayaknya ini definisi abis manis sepah dibuang nih. Lalu scene pun berganti. Di pesta dansa, Nyonya Epps datang membawa kue untuk semua orang, kecuali untuk Patsy. Lalu, Nyonya ngomong ke suaminya kalau cara dia memperlakukan budaknya salah, yang mana itu cuma menambah kebencian kepadanya. Seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Setelah itu, Nyonya malah mencakar Patsy, lalu meminta suaminya untuk menghajar Patsy. Sama aja kelakuannya. Lalu, scene berganti. Pada malam harinya, Patsy memberikan Platt sebuah perhiasan yang dia ambil dari Nyonya Epps. Dengan itu, Patsy meminta Platt untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia udah gak kuat lagi mengalami ini semua. Tetapi, Platt menolaknya dengan alasan dia gak bisa ngelakuin hal sekeji itu. Lalu, waktu pun berlalu. Suatu saat, ladangnya Mr. Epps diserang oleh wabah ulat kapas. Jadi, hampir semua kapasnya gagal panen. Karma ini mah bos. Karena gak ada yang bisa dikerjakan, jadi Mr. Epps menitipkan budaknya di tempat Mr. Turner sampai ladangnya pulih kembali. Lalu, scene berganti. Platt dan kawan-kawannya bekerja memotong rumput di tempatnya Mr. Turner. Pada sewaktu-waktu, Platt disuruh oleh Mr. Turner untuk jadi violinis di acara ulang tahunnya Willa Turner. Dan Mr. Turner mengizinkan Platt untuk menerima imbalan dari pekerjaannya. Nah, gitu dong, masa kerja nggak dibayar? Singkat cerita, Platt dan kawan-kawannya kembali lagi ke ladang Mr. Epps. Mereka disambut hangat oleh Mr. Epps. Mr. Epps mendengar kalau Mr. Turner memberikan sesuatu untuk Platt. Lalu, Mr. Epps ngomong kalau Platt adalah pria hitam yang licik dengan penuh tipu daya. Setelah itu, mereka pun langsung bekerja. Halo Patsy, di sana ada pekerja baru, orang berkulit putih bernama Armsby. Seperti biasa, setelah bekerja nanti bakal diadakan penimbangan hasil. Pekerja yang hasilnya kurang dari 200 pon bakal dikasih pelajaran. Platt dan beberapa kawannya tidak memenuhi target. Si Armsby juga tidak memenuhi target. Tetapi Armsby tidak dikasih pelajaran. Kalian tahu kenapa? Yes, karena dia orang berkulit putih. Rasis banget kan? Lalu, pada malam harinya, Armsby membantu membersihkan hasil pelajarannya Platt. Di sana, Armsby menceritakan tentang masa lalunya. Setelah itu, Platt dan Armsby semakin dekat. Lalu, scene berganti. Platt sedang mengambil uangnya yang dia sembunyikan di sebuah pohon. Setelah itu, dia menemui Armsby. Setelah di sana, Platt ngomong kalau ini adalah semua uangnya yang dia dapatkan dari Mr. Turner. Dengan uang itu, Platt meminta bantuannya Armsby. Tapi, Armsby harus janji dulu kalau dia nggak bisa ngelakuin, dia nggak boleh bilang ke siapa-siapa tentang permintaan itu. Mendengar itu, Armsby pun berjanji. Lalu, Platt meminta Armsby untuk mengirimkan surat ke rumahnya Platt yang dulu. Armsby bersedia untuk membantu Platt, lalu mereka akan bertemu kembali 2 hari lagi setelah Platt menuliskan suratnya. Keesokan malamnya, Mr. Epps mendatangi Platt. Karena dia mendapat laporan dari Armsby kalau Platt menyuruhnya mengirimkan surat. Mr. Epps menanyakan hal itu kepada Platt. Tapi, Platt menyangkal dengan alasan kalau dia tidak bisa membaca dan menulis. Lalu, Platt menuduh Armsby kalau dia seorang pembohong. Dia ngelakuin ini untuk mendapatkan kepercayaannya Mr. Epps. Platt juga ngomong kalau Armsby menganggap Mr. Epps itu bodoh dan mudah dibohongi. Karena nggak ada buktinya juga, jadi Mr. Epps melepaskan Platt. Setelah itu, Platt langsung membakar suratnya buat ngehilangin bukti. Lalu, waktu pun berlalu. Kita diperkenalkan dengan seorang pekerja berkulit putih yang bernama Bess, yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Mr. Epps mengajak Bess yang sedang bekerja untuk nongkrong bareng. Karena cuaca lagi panas-panasnya. Tapi Bess menolak. Lalu dia ngomong, Mr. Epps dia cuma peduli sama orang berkulit putih. Sementara itu, para pekerjanya yang berkulit hitam tidak diperhatikan, padahal kondisi kesehatan dan mentalnya buruk.
Lalu, Bess meminta Mr. Epps untuk memperlakukan orang berkulit hitam sama seperti memperlakukan orang berkulit putih. Karena mereka juga manusia. Semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Mendengar itu, Mr. Epps ngomong kalau mereka bukan pekerja, mereka cuma budak yang harus menuruti majikannya. Lalu, scene berganti. Pada suatu hari, Patsy tidak ada di ladang. Mr. Epps mencari Patsy kemana-mana sambil teriak kayak orang gila. Tak lama setelah itu, Patsy kembali. Mr. Epps langsung menginterogasi Patsy. Lalu, Patsy ngomong kalau dia habis pergi dari rumahnya Mr. Shaw untuk meminta sabun mandi. Sebab si Nyonya Epps nggak mau memberikannya sabun mandi. Tapi Mr. Epps nggak percaya, dia menuduh Patsy mencoba untuk kabur. Ya kalau mau kabur mah ngapain balik lagi ya tuh. Dia langsung menyuruh bawahannya untuk mengikat dan melucuti Patsy. Lalu, Mr. Epps menyuruh Platt untuk mencambuk Patsy. Pada awalnya, Platt nggak mau. Tapi karena dia udah ditodong, dia mau nggak mau harus ngelakuin itu. Wah, parah banget. Dagingnya sampai keluar, guys. Setelah itu, saat Patsy sedang diobati, dia menatap Platt, seolah meminta permintaan yang dulu dikabulkan. Setelah kejadian itu, Platt merasa muak dengan perbudakan ini. Keesokan harinya, Platt mengungkapkan identitas aslinya ke Bess. Platt menganggap kalau cuma Bess harapan satu-satunya yang Platt punya. Singkat cerita, setelah Bess mengetahui identitas aslinya Platt, yang sebenarnya Bess merasa iba. Dia takjub dengan kisahnya Platt. Lalu, Platt meminta Bess untuk menuliskan dan mengirim surat ke keluarganya yang berada di utara. Yang suratnya berisi tentang kondisi Platt saat ini. Serta meminta mereka untuk membawakan surat kemerdekaannya Platt. Lalu, Bess dengan senang hati akan membantu Platt. Emang the best nih si abang ini. Tak lama kemudian, Mr. Epps datang. Platt dan Bess pun langsung bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu, waktu berlalu. Pada suatu hari, datang seorang sheriff dan teman sekaligus pengacaranya Platt yang bernama Mr. Parker. Mereka memanggil Platt. Lalu, Platt diminta mengatakan identitasnya yang sebenarnya. Solomon Northup is my name. I have a wife, 2 children. What the hell? What are your children's names? Margaret and Alonzo. Karena identitas yang dikatakan Platt cocok dengan Solomon, jadi sheriff itu memastikan kalau Platt adalah Solomon yang hilang 12 tahun yang lalu. Mr. Epps, dia nggak terima kalau Platt dibawa pergi. Tapi karena Mr. Parker membawa surat kemerdekaannya Platt, jadi Mr. Epps nggak bisa ngapa-ngapain. Saat akan pergi, tiba-tiba Patsy memanggil Platt. Lalu mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Singkat cerita, Solomon kembali ke rumahnya yang dulu. Di sana, Solomon disambut oleh semua keluarganya. Margaret, anaknya Solomon, memperkenalkan suaminya. Dan anaknya yang diberi nama seperti nama kakeknya, yaitu Solomon. Setelah itu, mereka saling berpelukan. Lalu, film pun tamat. Dan begitulah kisah dari Solomon Northup yang menjadi budak selama 12 tahun. Guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa bantu support channel ini ya dengan like dan subscribe. Makasih yang udah nonton sampai akhir. See you di next video. Bye-bye.